Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman online semua? Lama ya nggak upload video, soalnya lagi sibuk banget sama kegiatan anak di sekolahan ya. Jadi kalau namanya orang ngevlog kalau udah punya anak itu ya bisanya cuma selonggarnya aja ya. Kita lanjut lagi ya ke unboxingnya. Jadi belanja anak aku tuh ini sekitar 746. Itu udah dapat minuman sama sembako meskipun cuman ecer, belinya satu renteng. Tapi moto aku sih kalau jualan dengan modal kecil itu yang penting kita nggak terlambat barangnya ya. Buat teman-teman yang modal kecil nggak usah malu, belanjanya sedikit-sedikit tapi sering, tapi kita telateni aja, lama-lama nanti insya Allah kita bisa belanja yang dus-dusan banyak, amin. Jadi mau cerita, hari ini tuh daerah aku tuh musimnya musim hujan ya, musim hujan. Jadi kalau musim hujan gini kebanyakan itu yang paling laris itu permantelan, kalau di sini mantel kresek gitu ya. Sama kalau di aku tuh sama yang laris itu jajan, soalnya musim liburan juga. Terus sesuai dengan judul hari ini, sambil unboxing aku tuh mau sharing tentang pengalaman aku sebagai ibu rumah tangga yang coba iseng-iseng jualan sembako di rumah. Meskipun jualannya itu tempatnya kurang strategis, terus kayak aku tuh pengalamannya juga kurang sebenarnya. Orangnya sebenarnya juga pemalu, tapi karena aku tuh bingung mau kerja apa setelah menikah. Aku tuh pengennya kerja, tapi pengennya itu bisa ngurus rumah. Jadinya aku mau coba buat toko sembako ya. Dan alhamdulillah udah 2 tahun berjalan ini masih bisa eksis lah, bisa jualan terus di toko aku itu. Jadi di sini aku mau sharing keuntungan aku sebagai ibu rumah tangga yang jualan toko sembako. Yang pertama itu aku tuh bisa ngerasain tiap hari closing, maksudnya kayak pedagang besar aja ya, closing bahasanya. Jadi alhamdulillah tiap hari itu bisa ngerasain namanya penjualan barang itu bisa keluar gitu ya. Jadi ada transaksi jual beli tiap hari itu, bisa ngerasain ada transaksi jual beli. Karena kalau kita milih toko sembako, otomatis barang yang kita jual itu kan kebutuhan sehari-hari. Kalau kita jualnya kayak kebutuhan sehari-hari, otomatis pasti ada yang beli ya, kayak bumbu-bumbu, alat mandi, terus buat ya sembako jajan gitu. Yang kedua itu yang aku rasain itu selalu ada uang. Mungkin ukurannya setiap orang itu beda, tapi aku tuh ngerasa kalau punya pegangan uang setiap hari, hati aku itu ikut tenang. Nggak tahu ya kalau ibu-ibu lain. Jadi tuh aku tuh ngerasa kalau meskipun itu sedikit, tapi aku tuh ngerasa itu wah ada pemasukan tiap hari. Jadi tuh hati tuh ikut senang gitu. Namanya ibu-ibu yang biasanya nggak kerja, terus tiba-tiba terus dapat uang, itu kan seneng ya bunda. Kita bisa bantu perekonomian di rumah tangga gitu. Yang ketiga itu bisa numpangin kebutuhan harian ke warung. Maksudnya poin ini tuh harus digarisbawahi ya, karena kalau kebablasan bisa-bisa modal kita itu habis dipakai sendiri. Maksudnya aku tuh misalnya aku butuh minyak goreng, aku itu kan pergi belanja, perginya tuh kan ke grosiran bukan ke minimarket, otomatis kan harganya lebih murah ya. Jadi kita bisa bisa ambil barang dari toko itu dengan harga yang lebih murah.
gitu. Terus yang keempat itu menghilangkan kebosanan. Prioritas aku selain menghilangkan kebosanan, itu pengennya aku tuh kerja plus dapat kerja di rumah, terus bisa ngurus suami, bisa ngurus rumah, bisa ngurus anak, tapi dapat cuan gitu. Kita bisa sambil rebahan, kita nunggu, terus ada yang beli. Jadi kan ibaratnya kita itu bisa multitasking ya, bisa bekerja sambil mengasuh anak gitu. Jadi ini menurut aku ya, keuntungan aku selama jadi ibu rumah tangga plus buka toko sembako atau warung, itu keuntungannya yang aku rasakan itu seperti itu ya. Untuk pengalamanku ini mungkin hanya opsi bagi yang nggak bisa kerja di luar rumah ya, yang memilih seperti aku, memilih buka toko daripada kerja di luar. Mungkin setiap pandangan orang itu terhadap profesi selalu berbeda, tapi setidaknya atau seandainya kita itu nggak bisa meraih yang lebih tinggi, menurut aku jalanin apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Meskipun modalnya cuma sedikit, nggak apa-apa, kita pokoknya konsisten berusaha, insya Allah bisa. Meskipun aku sudah jalanin 2 tahun di sini, aku juga belanjanya masih eceran. Kayak ini minyak aku cuma beli sedikit, cuma beli 2 ya, soalnya aku kalau ada stok itu masih 2 gitu, aku terus beli 2 lagi. Jadi di toko itu masih 4. Jadi nggak usah malu ya buat ibu-ibu atau teman-teman yang masih mau buka usaha. Itu nggak usah malu-malu, meskipun kita belanjanya cuma sedikit-sedikit, meskipun yang di display itu di toko itu cuma 2-3, cuma beberapa macam. Nggak usah sedih, nggak usah malu. Kita itu butuhnya itu kerja, cari omset, jadi buang itu rasa gengsi kita. Jadi itu pengalaman aku ya. Terima kasih Bu yang udah nonton dan berkenan meluangkan waktu nonton video aku. Semoga sharing aku hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang masih ragu buka usaha toko sembako ya. Semoga selalu dilancarkan usaha-usahanya yang masih mulai kayak aku ini, meskipun belum berkembang, tapi setidaknya bisa menghasilkan uang. Kita lanjutkan aja. Terima kasih bunda-bunda. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.